Lebarnya tadi cuman 39 cm, jadi nggak bakal banyak makan space di meja Sobat Lesbro sendiri. Udah itu dengan fitur yang futuristik, PID control, volumetric, bisa atur suhu boiler, bisa atur suhu brewingan. Halo Sobat Lesbro, balik lagi sama kita. Sekarang di depan kalian udah ada mesin Hambatch 7005 tank 1 grup. Nah, Sobat Lesbro, si mesin ini punya dimensi di lebar 39 cm, di panjangnya 54 cm, dan di tingginya 59 cm. Nah, bisa Sobat Lesbro lihat, si mesin Hambatch tank yang ini tuh berbeda dari mesin Hambatch sebelumnya. Apa sih bedanya? Nanti Sobat Lesbro bisa lihat kalau si mesin Hambatch yang ini bentukannya memang masih sama, kotak dan berbentuk seperti tank, tapi ada beberapa perubahan yang terjadi. Misalnya seperti tray glass yang di atas yang awalnya berbahan akrilik, yang sekarang berubah menjadi full stainless. Lalu list seperti roda tank di bawah itu hilang, jadi sama sekali tidak ada, jadi polos stainless aja gitu. Nah Sobat Lesbro, si mesin ini juga memiliki power atau membutuhkan listrik sebesar 3200 watt atau 220 volt dan 50 Hz. Nah, sebelum lebih lanjut lagi, kita lihat dulu apa aja sih yang Hambatch kasih buat menunjang pemakaian dari si mesin ini. Yang pertama udah pasti yang kelihatan dari tadi sama Sobat Lesbro itu ada tray gelas yang ada di sini. Terus mendapatkan juga satu buah portafilter dengan basketnya 58 dengan double spot, ditambahkan juga yang single spotnya, mendapatkan juga temper 58 seperti biasa, karet back flush dan sikat group head untuk kebutuhan kebersihan, serta selang pembuangan untuk pembuangan dari tray dan selang untuk narik galon. Nah, karena udah dapat selang narik galon, udah pasti si mesin ini itu memiliki fitur rotary pump atau pompa rotari yang menunjang banget nih buat ngebantu si mesin ngedapetin air dengan cara mudah gitu. Jadi nggak terlalu berat si mesin ini karena pompanya udah rotari, udah enak banget gitu. Terus Sobat Lesbro juga kalau beli mesin Hambatch ini tuh dapat sertifikat atau kartu terima kasih dari si Hambatch sendiri. Terus dapat kartu garansi dari PT Skuro untuk si mesin sendiri dan manual book yang udah disediakan dari Hambatch gitu. Tadi kita udah bahas tentang pumpnya yang rotari. Nah, setelah di pump airnya itu kita masuk ke boiler. Nah, si mesin ini tuh punya dua boiler. Yang pertama boiler buat steaming dan buat air panas itu menyatu menjadi 3 liter, dan satu lagi untuk boiler brewing yang ada di sini itu di 0,6 liter atau sekitar 600 ml. Jadi kalau misalkan udah double atau multi boiler kayak gitu, udah sangat menunjang Sobat Lesbro. Jadi Sobat Lesbro udah bisa brewing sambil steaming untuk si mesin ini. Jadi nggak perlu nungguan lagi buat heat exchangernya dari brewingan ke steaming atau dari steaming ke brewingan. Jadi udah ready terus. Jadi teman-teman Lesbro bisa memiliki flow yang cepat untuk membuat si espresso ataupun steaming latte gitu. Nah, si mesin ini tuh punya dimensi dengan lebar 39 cm dan panjangnya 54 cm dan tingginya itu di 59 cm. Jadi sekitar si mesin itu punya berat 50 kilo. Itu belum dihitung sama air yang bakal ditarik dari galon yang bakal masuk ke si mesin gitu. Nah, apa aja sih fitur atau teknologi yang si Hambatch tank ini punya? Mari kita bahas. Yang udah pasti dia itu udah volumetric, bisa diatur flow air yang bakal turun mau berapa gram atau berapa mili gitu. Terus dia juga udah PID system, jadi udah bisa atur suhu di dalam boiler atau di suhu boiler si brewingan sendiri gitu. Nah, gimana sih cara atur suhu si main boiler sama brewing boiler? Ini caranya. Di sini ada tampilan LED
yang bisa dipakai. Jadi sobat Les Bro tinggal pencet tombol setting yang gambarnya kayak roda gigi, tinggal sobat Les Bro pencet. Terus di layar pertama dia bakal nampilin yang namanya PO atau pre-infuse. Itu bisa sobat Les Bro tambahin mau di berapa detik, mau di 1, 2 apa 3 gitu. Terus lanjut mencet setting lagi. Di sini kita bisa atur suhu main boilernya. Ini di settingan pabriknya itu di 125, tapi kita bisa setting sendiri mau di suhu berapa. Dan settingan suhu di main boiler ini bakal berpengaruh pada tekanan si steaming. Semakin besar suhunya, bar steamingnya bakal semakin besar pula. Kalau turunnya semakin turun, sama bar steaming bakal ikut turun juga gitu. Lalu sebelum main boiler kita bisa atur suhu brewingan. Ini dari pabriknya itu ada di 93 derajat Celcius, cuman sobat Les Bro bisa aja sendiri mau di berapa suhunya. Mungkin sobat Les Bro mau menyesuaikan dengan profile si kopi, jadi bisa atur lewat sini gitu, menyesuaikan aja. Terus selanjutnya bisa atur ini yang 5 detik itu waktu untuk keluarnya air panas. Jadi untuk keluarnya air panas itu diaturnya lewat waktu juga, bisa ditambahin apa dikurangin. Lalu ini yang 0 itu untuk nyala matiin LED, plus untuk nyalain yang C itu untuk matiin gitu. Lalu ada EC3 atau ekonomi, itu ada 3 tahap, ada EC1, EC2, EC3. Itu gunanya apa sih? Itu adalah saving mode dari si hambat tank sendiri. Jadi kalau EC1 itu setengah jam setelah nggak dipakai dia bakal standby atau mati sendiri, dan EC2 itu kalau setelah 1 jam dipakai itu bakal mati sendiri gitu. Terus kalau untuk EC3 itu untuk matiin saving mode dari si mesin, jadi nggak akan mati sendiri, bakal nyala terus dia. Oke, itu aja settingan yang bisa kita atur dari layar LED sendiri. Lalu cara ngatur volumetriknya sebenarnya masih manual. Jadi sobat Les Bro bisa, mungkin lebih baiknya sobat Les Bro cari kalibrasinya dulu dari si kopi, mungkin ngejar hasil yieldnya dan rasanya, baru kalau udah dapet bisa diatur caranya kayak gini. Nah, jadi kalau udah kayak gini sobat Les Bro sebenarnya enaknya taruh timbangan di bawah. Jadi ketika sobat Les Bro nyalain si single, double atau manual brewnya, bisa dihitung mau berapa air yang keluar. Misalkan kayak gini, misalkan saya pengen bikin double shot, saya taruh timbangan di bawah, nanti saya tinggal tekan lama yang ini. Nah, setelah kita tekan lama, kita bisa hitung lewat timbangan yang ada di bawah berapa volume air yang pengen kita keluarin dari si boiler untuk brewingannya sendiri gitu. Kalau udah sesuai atau udah sesuai dengan yang kita mau, kita tinggal lepas aja. Nanti si sistemnya akan ngebaca untuk ngikutin volume air yang kita pakai sebelumnya. Jadi bakal, kalau misalkan kita setting di 40 mili tadi, kita berhenti di 40 mili, selanjutnya bakal berhenti di 40 mili terus gitu. Tadi kan kita udah atur nih suhu boiler di 125 derajat seperti yang saya katakan. Steamingan atau kekuatan steamingan bakal ngikutin dari berapa suhu yang sudah kita atur di boiler. Sekarang kita tes di 125 derajat, bakal kayak gimana hasil atau bentuk dari steamingannya. Ya, seperti yang dilihat, sudah pasti di awal mau berapapun suhunya bakal keluar air dulu, makanya teman-teman harus flash dulu biasanya sebelum steaming. Dan tadi dilihat kalau di 125 derajat bisa dibilang medium lah untuk kekuatan dari steamingan. Mungkin bisa di 30 detikan lah buat bikin foam latte atau cappuccino, atau mungkin kurang dari itu. Jadi cukup cepat untuk flow dari steamingan, apalagi udah ditambah bisa brewing, bisa sambil steaming, makin cepat lagi untuk bikin 1 cup atau 2 cup dari menu yang teman-teman mau gitu.
Nah, sekarang kita cobain kegunaan dari air panasnya sendiri. Tadi kan setting 5 detik ya. Kalau kita udah setting di 5 detik, dia bakal otomatis juga berhenti di 5 detik itu. Berapapun volume yang bakal turun dari si air panasnya. Nah, Sobat Lesbro, mungkin segitu aja review dari saya. Saya sering dengar ada pertanyaan, Mas, apa sih bedanya Hambats Tank dengan Hambats Optimus? Kalau Sobat Lesbro pengen tahu, Sobat Lesbro bisa balik lagi ke video kita sebelumnya tentang review dari Hambats Optimus. Lalu kalau Sobat Lesbro pengen nanya lagi nih, apa bedanya Hambats Tank dengan Hambats Hornet misalkan, Sobat Lesbro bisa pantengin terus video di Instagram ataupun YouTube kita biar tahu apa bedanya Hambats Tank dengan Hambats Hornet gitu. Nah, kesimpulan dari saya untuk mesin ini sendiri sebenarnya itu udah hitungannya adalah mesin komersil yang sebenarnya 2 grup dan dijadikan 1 grup. Jadi kalau Sobat Lesbro mempunyai space yang cukup kecil tapi pengen tetap mesin komersil yang menunjang, flow yang cepat dan kemampuan cup perharinya yang tinggi, Sobat Lesbro bisa pilih Hambats Tank sendiri. Karena yang pertama, lebarnya tadi cuman 39 cm, jadi nggak bakal banyak makan space di meja Sobat Lesbro sendiri. Udah itu dengan fitur yang futuristik, PID control, volumetric, bisa atur suhu boiler, bisa atur suhu brewingan, ataupun ngatur tekanan steam dari tinggi rendahnya suhu boilernya. Terus bisa atur juga pre-infuse, dan ini adalah mesin yang menurut saya udah menunjang banget lah buat Sobat Lesbro yang tertarik sama mesin Hambats Tank ini. Sobat Lesbro bisa datang ke toko offline kita di Jalan Oto Iskandar Dinata nomor 351 Bandung, atau pengen pesan via online bisa cek Tokopedia sama Shopee kita dengan keyword alat kopi Bandung. Oke, mungkin segitu aja review dari kita tentang Hambats 7005 Tank 1 grup ini. Kalau Sobat Lesbro suka dengan video ini, jangan lupa like, komen, dan subscribe video ini. Terima kasih.